Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kesempatan ini kita masuk pada bab 2, yakni bukti beriman kepada Allah, yakni dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini, tujuan pertemuan pertama dengan tujuan peserta didik mampu menganalisa dalil-dalil nakli terkait perintah untuk memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Kemudian pertemuan kedua, peserta didik mampu merumuskan cara-cara efektif untuk memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertemuan ketiga, diharapkan peserta didik mampu menganalisis dalil-dalil nakli dan merumuskan cara-cara efektif untuk memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Dan pertemuan terakhir, pertemuan keempat, diharapkan semua peserta didik mampu menyajikan paparan atau media edukasi mengenai pentingnya akhlak mulia, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan kreatif, kolaboratif, dan percaya diri. Mari kita bahas materi tentang bukti beriman. Nanti yang kita bahas adalah pertama, bab memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat menutup aib orang lain. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yakni memenuhi janji. Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, aqidah, dan akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa Indonesia atau dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Kemudian jenis-jenis janji. Jenis-jenis janji dibagi menjadi dua. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, janji kepada sesama manusia. Selanjutnya, janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Nah, selanjutnya, apa manfaat janji? Apa manfaat seseorang yang memenuhi janji? Manfaatnya yang pertama, jelas. Seseorang tersebut akan mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Maka selanjutnya, bab yang kedua, kita membahas tentang mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rizki, harta, keluarga, maupun yang lain. Perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah.
Keuntungan orang-orang yang bersyukur, yang pertama, orang yang senantiasa bersyukur itu jauh lebih produktif. Dan yang kedua, orang yang bersyukur itu lebih bahagia dan punya rasa optimis yang lebih tinggi. Bab ketiga, memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan banyak korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai korban jiwa yang mencapai ribuan bahkan jutaan. Fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya akan mengakibatkan tiga hal, yakni pertama fitnah, kedua ghibah, dan yang ketiga buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Fitnah, dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti. Antara lain, fitnah itu berarti cobaan, fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna musibah, dan ada juga berarti siksa di akhirat. Sedangkan fitnah yang berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Ghibah dan buhtan, dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti. Antara lain bermakna cobaan, bermakna ujian, bermakna musibah, ada juga yang berarti siksa di akhirat. Sedangkan fitnah berdasarkan KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Nah, bagaimana kemudian untuk menjaga lisan? Yang harus dilakukan adalah pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Dan yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Nah, sekarang kita membahas yang terakhir, yang keempat, yakni menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan, yakni arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun jika mengetahui aib, maka hendaklah menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebarkan ke khalayak ramai, baik aib orang lain maupun aib sendiri. Tidak macam-macam aib. Yang pertama, aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara zahir, secara kasat mata. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Yang kedua, aib tersembunyi, aib yang tidak tampak oleh mata karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Aib dan media sosial. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang yang begitu mudah membuka aib orang lain. Saat ini orang begitu mudah tumbang nama baiknya, tumbang martabatnya dari penyalahgunaan media sosial, baik dari medsos WhatsApp, X, Instagram, Facebook, Telegram, bahkan blog. Anak-anak sekalian, kita tadi sudah membahas bab yang kedua tentang bagaimana cara membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan cara seperti yang kedua tadi disampaikan. Pertama, memenuhi janji. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, memelihara lisan.
dan yang keempat menutup aib orang lain. Mudah-mudahan dengan pelajaran bab 2 ini kita senantiasa berusaha untuk berbuat baik dan mempunyai akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik dan mempunyai akhlak yang baik. Demikian pertemuan ini, mudah-mudahan banyak manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.